Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hai sobatnya Syifa, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat aja. Bagi teman-teman yang udah subscribe atau langganan, pasti tadi dapat pemberitahuan pas ada video baru. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe atau langganan, silahkan subscribe atau langganan dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Bagi teman-teman yang belum nonton video part 1, silahkan nonton video part 1-nya dulu ya. Oke, kita lanjut ke cerita misteri tentang rumah sakit nomor 3 ya. Ini adalah rumah sakit yang berada di Bandung. Meski sudah usang dan tidak pernah digunakan, rumah sakit yang ada di Bandung ini tetap masih dikunjungi beberapa komunitas di malam hari. Tentunya hanya untuk menguji nyali dan melihat penampakan yang ada di sekitar rumah sakit di Bandung ini. Dan rumah sakit ini ternyata sudah tidak digunakan lagi selama 17 tahun. Berawal pada tahun 2016, tepatnya pada malam minggu jam 8 malam. Sekelompok 5 orang sekawan mencoba mendatangi rumah sakit ini karena mereka penasaran tentang cerita angker yang ada di sana. Ketika baru memasuki rumah sakit ini, hawa tidak enak pun menghampiri mereka berlima. Namun nyali mereka tidak langsung menciut begitu saja. Setiba di dalam, di lantai 1, mereka mencium aroma busuk dan 3 orang melihat sosok suster. Akhirnya mereka pun langsung menaiki tangga di lantai 2, dan di lantai 2 mereka mendengar ada yang mengetuk-ngetuk kaca dan seketika hawanya menjadi tidak enak. Nah, ketika sampai di lantai 3, terdengar dengusan orang bernafas dengan kencang. Mereka saling tatap-menatap seolah ada yang sengaja melakukan itu. Lanjut naik ke lantai 4, salah seorang mereka sepintas melihat sosok wanita berjalan memasuki salah satu ruangan di lantai itu. Dan seketika itu suasananya pun menjadi dingin. Selain dingin, suasana di lorong itu sangat lembab dan sedikit sesak. Salah seorang di antara mereka juga mencium bau busuk. Mereka berlima segera mengurungkan niat berlama-lama di rumah sakit itu karena suasananya udah nggak karuan. Namun ketika mereka melewati kamar nomor 103 dan 104, ada seseorang perempuan yang mengintip di jendela ke arah mereka. Setelah mereka keluar dari rumah sakit tersebut, mereka pun bertemu seorang warga sekitar dan menceritakan apa yang mereka alami barusan. Menurut warga sekitar, perempuan yang mengintip di kamar 103 itu bernama Desi dan ia bunuh diri di kamar itu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kita lanjut ke cerita nomor 4. Ini rumah sakit di Bandung juga, dan cerita ini terjadi pada tahun 2000, sekitar 20 tahun yang lalu, di mana hari itu bertepatan dengan malam Jumat. Salah seorang pasien bernama Ibu Eni saat itu sedang melakukan proses persalinan di rumah. Proses persalinan Ibu Eni berjalan dengan lancar. Ibu Eni melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Keluarganya menyambut kelahiran bayi itu dengan sukacita. Di malam hari persalinan selesai, di kamar itu hanya ada Ibu Eni dan suaminya yang tertidur di sofa yang telah disediakan. Perasaan gelisah menghantui pikiran Ibu Eni karena mencemaskan baiknya yang lumayan jauh dari kamarnya. Dan Ibu Eni mendengarkan suara di luar kamarnya seperti ada keranda yang sedang didorong dengan kencangnya, seperti ada yang meninggal dunia. Dan juga terdengar suara isak tangis dari keluarga almarhum dan mereka menangis histeris. Ibu Eni mulai curiga karena suara itu berlangsung cukup lama. Rasanya ingin sekali berjalan turun dari kasur dan mengintip di jendela kamar. Namun Bu Eni pun mengurungkan niatnya karena takut ada sesuatu hal buruk terjadi. Esok paginya, Ibu Eni bertanya kepada suster yang bertugas saat itu. "Sus, tadi malam ada yang meninggal ya?" "Iya Bu, tapi Ibu tahu dari mana ada yang meninggal?" Terus Ibu Eni bilang lagi, "Tadi malam saya mendengar ada keranda melewati ruangan ini, isak tangis keluarga pun terdengar." "Hah? Ibu nggak salah dengar? Memang tadi malam ada yang meninggal, tapi nggak lewat sini Bu. Yang meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah dan juga tidak melewati ruangan ini," jelas suster itu. Ibu Eni pun langsung terdiam mendengarnya. Suara itu pun terdengar selama 2 hari 2 malam. Akhirnya Ibu Eni tidak kuat lagi dan ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Itu adalah cerita misteri yang keempat. Ini ada cerita dari rumah sakit di Blitar.
Jadi rumah sakit ini berdiri pada tahun 1942 dan rumah sakit ini juga punya banyak misteri. Banyak kejadian mistis yang terjadi di gedung tua yang memang sudah tidak difungsikan karena sudah ada bangunan baru di Jalan Kalimantan. Jadi ada sebuah cerita yang dialami suami istri, sebut aja namanya Elis, nama samaran. Jadi waktu itu pukul 7 malam, Elis pun dan suaminya pergi ke kota Blitar dan ingin membeli baju bayi di toko perlengkapan bayi. Aji pun, suaminya ini, mengantarkan istrinya dengan mengendarai motor. Akhirnya, sehabis membeli pakaian bayi, Elis pun mampir ke warung nasi goreng di pinggir jalan. Tak terasa itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Elis pun bergegas hendak pulang. Ketika di parkiran motor, perut Elis pun terasa sangat sakit. Elis meminta Aji, suaminya, untuk membawanya ke rumah sakit karena Elis sudah merasakan bayinya akan lahir saat itu juga. Akhirnya Aji pun langsung menyalakan mesin motornya dan menyisiri jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Masuklah ke gedung tua di rumah sakit yang ada di Blitar ini. Tanpa pikir panjang, Aji masuk dan memapah istrinya berjalan menuju suster jaga dan satpam. Tanpa bicara, suster itu tersenyum dan menganggukkan kepala. Elis pun dibawa ke ruang bersalin oleh 4 suster dan ada 1 dokter yang menangani proses persalinan Mbak Elis. Tak lama kemudian, Aji mendengar suara tangisan bayi. Setelah Aji menemani istrinya yang habis melahirkan, ia pun pamit keluar kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya untuk mengabari keluarga di rumah. Aji pun pergi meninggalkan ruang bersalin dan ketika Aji melewati lorong dan melintasi kamar-kamar pasien, ternyata banyak pasien yang sedang dirawat di sana. Kemudian ia mencoba menyapa salah satunya tetapi tidak ada jawaban. Semuanya diam membisu. Suster-suster pun banyak yang lalu lalang tapi mereka diam semua. Aji pun mulai merasakan ada sesuatu yang janggal di rumah sakit ini. Keesokan harinya, pagi-pagi jam 5, Aji kembali ke rumah sakit untuk menjemput istrinya. Ketika sampai di gerbang masuk, tidak ada satpam, tidak ada mobil ambulan, dan sepi seperti tidak ada penghuni. Tapi Aji tetap masuk ke kamar inap di mana istrinya dirawat semalam. Ketika ia menoleh ke kanan dan ke kiri, semua kamar-kamar inap pasien pun sepi. Tidak ada satupun pasien di sana. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya merinding. Sesampainya di kamar inap pasca melahirkan, ia tercengang kaget istrinya tidak ada di tempat. Ia secemas dan setakut itu, tetapi ia tetap memberanikan diri. Dan tiba-tiba langkahnya pun terhenti ketika ia melewati suatu lorong, yaitu lorong kamar mayat. Dia berhenti karena dia mendengar isak tangis dari kamar itu. Dan seperti isak tangis itu adalah isak tangis istrinya. Dan dia mendapati istrinya menangis duduk sambil memeluk erat anaknya dengan wajah yang pucat pasi. Dan terlihat wajah ketakutan yang luar biasa dari Elis. Elis tak bisa bicara, cuma bisa menangis lega karena Aji datang menjemputnya. Aji langsung mengajak anak istrinya keluar dari gedung itu. Jadi kayak abis Aji menjemput istrinya tuh lagi kayak nangis di dalam kamar mayat itu, kayak meluk anaknya. Terus Aji datang, akhirnya keluar dari gedung itu. Oke, mungkin itu aja sharing cerita aku dari part 1 dan part 2. Gimana komentar teman-teman semuanya? Kalau misalnya teman-teman kalian belum nonton, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Silahkan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian. Apakah kalian juga pernah merasakan hal-hal mistis dan horor sama di rumah sakit? Tapi tenang aja, jangan terlalu dibawa ke hati. Ya mungkin hal-hal seperti itu memang ada dan mungkin juga tidak. Tapi banyak juga sih orang-orang yang pernah merasakan langsung. Aku pun selama di rumah sakit juga banyak dengar-dengar cerita seperti itu dari teman-teman. Tapi karena aku belum menyaksikan langsung dan aku nggak mau menyaksikannya, jadi aku nggak bisa bilang apakah aku benar-benar percaya atau tidak gitu. Tapi untuk hal-hal seperti itu pasti mungkin ya, aku nggak bisa juga jawab pasti, tapi mungkin kemungkinan besar ada gitu. Silahkan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian. Seperti aku bilang tadi, kalian bisa percaya ataupun tidak. Tapi mungkin cerita itu dulu yang aku sharing hari ini. Semoga nanti treat-treat lainnya bisa aku share di video ini untuk kalian. Tapi jangan takut ya, ini kayak cuma sharing aja. Ternyata ada misteri-misteri dan cerita yang memang terjadi di rumah sakit. Bagi teman-teman, jangan lupa like videonya, komen di bawah, share link ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe atau langganan agar teman-teman dapat memberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.